Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahyakum rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah di pagi yang mulia ini. Allah masih melanjutkan usia kita, masih meringankan langkah kita untuk mendatangi rumahnya, memang memenuhi panggilan azan, panggilan ilahi, serta salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Berkat bimbingan bagindalah kita bisa berusaha mencari yang terbaik dalam hidup ini, itu memilih agama Islam. Renungan awal bersama ayat 77 surah Yasin yang kita dengar dalam salat tadi. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa iza huwa khasimun mubin. Allah menyuruh kita berfikir, merenungkan kejadian kita. Awalam yaral insan, tidakkah manusia itu melihat, berfikir, anna khalaqnahu, kami menciptakannya, min nutfah, dari sperma, dari air, fa idza huwa khasimun mubin, dah besar, dah gede, melawan dia, jadi musuh dia. Pikir-pikirlah ya, kejadian kita dari air, Allah yang mengatur kejadian kita, patutnya kita mengingat kejadian kita itu dan kita tunduk dan patuh kepada Allah. Baiklah, kemarin tajuk sorotan tazkirah subuh tentang oleh-oleh dari Darussalam, Pondok Pesantren Darussalam Pasaman Barat. Ini saya ada lanjutannya, paling kurang satu lagi ya. Kemarin kita bicarakan hadis Nabi yang banyak dikemukakan di sana waktu penyambutan atau acara wisuda sebenarnya ya, tapi wisuda itu untuk universitas ya. Acara haflah takharrujud, aflah at-takharruj sebenarnya ya, haflah at-takharruj, penyerahan ijazah bagi yang tamat kelas 6, atau di sana dikatakan acara pelepasan kelas 6. Kemarin dikemukakan dua hadis Nabi, sekarang diajukan satu kata-kata hikmah yang juga didengar, disorot di sana. Dulu pernah disebut di sini, tapi karena pentingnya kata-kata hikmah ini, karena ada di hati kita ya. Kita kalau mau sukses hidup, dan semua orang mau sukses, mesti ada Quran di hatinya, satu ayat, dua ayat. Mesti ada hadis Nabi di hatinya, sepotong dua potong. Mesti ada kata-kata hikmah ulama di hatinya, karena kata-kata hikmah ulama itu pewaris Nabi, ulama itu kekasih Allah, ulama itu aulia Allah, wali Allah. Seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi, banyak kata-kata hikmahnya disorot oleh ulama ya. Yahya pernah melihat seorang ayah mencium anak kecilnya, digendongnya, diciumnya, dibelainya. Lalu ditanya oleh ulama tadi, pertanyaannya simpel sekali ya, atuhibbuhu, bapak suka sama anak ini, bapak mencintai anak ini? Dijawab oleh si ayah, qala na'am, memanglah katanya, memanglah saya mencintai anak saya ini. Sebenarnya pertanyaan ulama itu pembuka kata saja ya. Ulama itu ingin memasukkan message, memasukkan hikmah ke hati si ayah. Tapi dimulai dengan pertanyaan. Begitu cara ulama mendekati, menjinaki hati jemaah. Selanjutnya Yahya menegaskan, hadza hubbukalah id walattahu. Demikianlah hebatnya cinta kamu sebagai seorang ayah kepada si anak, karena bapak ini ayahnya. Bapak ini ayahnya, anak ini darah daging bapak, buah hati belahan jiwa bapak. Demikianlah hebatnya cinta kepada si anak.
Semua kita merasakan cinta kita kepada anak, bahkan cinta kepada cucu yang sudah ada cucu ya. Cinta kepada cucu yang sudah ada cucu, cinta kepada anak. Tidak terbayangkan ya, tidak terbayangkan. Subhanallah. Cinta ibu lagi ya. Tadi baru cinta ayah, cinta ibu lagi. Kata orang kita, kasih anak sepanjang kawan, kasih ibu sepanjang jalan. Kata orang kita, kasih anak sepanjang kawan, sangkolak Mia. Sedepa saja kasihnya anak, kasihnya ibu sepanjang jalan, tidak ada hujungnya. Kasih ibu tidak ada berhujung. Kasih anak, kalau kurang pendidikan anak itu ya, kasihnya anak kadang-kadang mengikut keperluan dia, kemaslahatan dia. Sepatutnya bukan begitu ya. Demikianlah hebatnya cinta si ayah kepada anaknya, cinta ibu kepada anaknya, kepada cucu mereka juga. Lalu fa kaifa bihubbillahilah idz khalaqahu. Bagaimana pula dengan cintanya Allah kepada anak bapak ini dan kepada kita semuanya ya. Macam mana cinta Allah kepada si anak ini yang bapak belai, bapak cium ini? Allah itu Khaliq. Allah itu Khaliq yang menjadikan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mengasih kesehatan, yang mengasih tenaga, yang mengasih akal, yang mengasih fasilitas. Kita kemarin bicara tentang fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia dalam menghadapi musuh iblis. Kalau manusia itu tidak dikalahkan iblis, masjid ini penuh. Penuh masjid ini. Kalau manusia itu dijaga Allah dengan baik, didukung oleh malaikat, tidak pernah jemu megang Quran ini. Tidak pernah jemu. Tidak pernah jemu. Kalau Allah itu mengurus orang itu dengan baik, orang itu pasti dekat hatinya ke rumah Allah. Allah pasti mengurus keperluan fisiknya, jasmaninya, dan keperluan rohaninya. Karena kehidupan kita ini bukan hanya fisik saja ya. Kita bukan hanya perlu rumah, bukan hanya perlu makanan, minuman, kendaraan, kediaman, sawah ladang. Itu untuk keperluan fisik secara zahirnya. Kita perlu diurus Allah secara rohaninya kita. Kerohanian, kejiwaan. Maka kita dipanggilnya ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Tanda kasih sayangnya Allah. Kita dikasihnya masjid. Kita dikasihnya kitabullah. Dikasihnya Al-Quran. Kalau orang mengerti Al-Quran, subhanallah, setiap ayat dalam kalamullah ini ya mengagumkan isinya. Tapi orang tuh ada yang mengerti, ada yang tidak. Ada yang tak mau mengerti. Maka kalau kita tidak mau menyelami, menghayati maksud kalamullah, rasa cinta Allah kepada kita dan cinta kita kepada Allah tidak mau maksimal ya, tidak mau maksimal. Contohnya cinta Allah kepada umat Islam yang mukmin. Sekarang kita musim haji, musim haji memberangkatkan jemaah haji. Dalam Islam, kalau untuk meraih bonus fadilat haji itu tidak mesti pergi ke tanah suci. Ada selalu kita sebut. Ini hebatnya kasih sayang Allah. Semua hati kita terpaut di rumah Allah. Bila musim haji, musim umrah, kita teringat tanah suci. Apalagi yang sudah pernah ke sana, rindunya bertambah. Rindu orang yang sudah pernah pergi ke sana semakin rindu pulang dari sana. Yang tak pernah lagi rindu ya. Maka kalau kita datang sembahyang subuh berjamaah, ada tazkirah sesudah subuh, Allah mengasih satu bonus haji yang sempurna. Hadis ini banyak dibicarakan oleh ulama terkait dengan hebatnya kurnia Allah kepada pencinta masjid. Kalau kita sempat membaca Quran di rumah Allah,
khususnya di pagi hari. Satu ayat kita baca sama ada sebelum sholat atau sebelum iqamah sesudah azan atau sesudah salat kita duduk lagi. Satu ayat itu nilainya dalam hadis Nabi nilainya lebih mahal dari seekor unta besar gemuk. Kenapa dikatakan unta? Karena di zaman dulu harta kekayaan yang disanjung, yang disukai oleh bangsa Arab unta. Kalau Nabi hidup zaman sekarang mungkin dibilang kalau orang tak suka dengan Pajero, suka dengan Mercedes, suka dengan BMW, BMW, mungkin Nabi Muhammad mengatakan satu ayat Al-Quran itu lebih mahal pada satu Pajero, satu Mercedes, satu BMW, satu apa lagi yang paling mahal buatan Jerman, buatan Inggris, buatan Jepang, buatan Amerika. Dulu Rasulullah berbicara mengikut kefahaman jemaah waktu itu. Kalau Rasulullah hidup zaman sekarang, dia bukan bicara unta lagi, bicara harta yang termahal zaman kita ini. Hebatnya ya kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita datang ke rumahnya baca ayat Quran, nilainya zaman Nabi digambarkan sebagai satu ayat lebih mahal pada seekor unta besar gemuk. Bandingkan kalau zaman sekarang ya, Jaguar contohnya, mobil Jaguar yang jarang orang pakai di sini ya. Baiklah, kita datang sembahyang subuh berjamaah, berniat sebelum tidur besok saya mau sholat di masjid An-Nur. Tidur Bapak itu ibadat, dan Bapak dikasih nilai ekstra seperti tak tidur semalam suntuk. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah dengan ilmu dan niat yang betul dikasih nilai seperti sembahyang semalam tak tidur, membaca Quran tak tidur semalam. Itulah kasih sayang Allah. Datang sembahyang Isya berjamaah separuh sembahyang subuh nilainya, padahal sembahyang subuh itu separuh sembahyang Isya rakaatnya, tapi nilainya nilai datang sembahyang subuh 2 kali nilai datang sembahyang Isya berjamaah. Tapi sembahyang Isya berjamaah di situ maksudnya jangan telat takbiratul ihramnya ya. Jangan telat takbiratul ihram bersama imam. Alhamdulillah, mau kita datang ke masjid itu suatu nikmat yang tidak dapat dibeli. Mau datang ke masjid itu anugerah Allah, kurnia Allah, tidak dapat dibeli, tidak dapat dicari. Fadlan minallahi wa ni'mah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Limpah kurnia dan nikmat yang diberikan Allah. Subhanallah. Selama kita di sini, malaikat mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Selagi kita berada di rumah Allah, malaikat mendoakan, ya Allah rahmati bapak ini, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah terima tobatnya. 3 in 1, 3 dalam 1. Didoakan supaya dapat limpahan rahmat dan kurnia, supaya diberi keampunan, supaya diterima tobatnya. Malaikat mendoakan. Ada perkumpulan seperti ini, tazkirah 10 menit, 15 menit, 20 menit. Ada lagi malaikat yang meliput, reporter khusus datang dari langit, meliput berita di mana manusia berkumpul, terutama di rumah Allah. Diperhatikannya kita, ditolongnya kita, memaham apa yang didengar, memberikan apa yang akan disampaikan. Itu kerja malaikat. Subhanallah. Sebaik selesai acara nanti, nama-nama dilaporkan kepada Allah. Reporter tadi melaporkan berita yang dia liput kepada Allah. Ada di sana tanya jawab, temu duga, interview. Di akhir pertemuan itu Allah menyatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku,
dosa mereka semua yang sudah diampuni. Nah, tadi malaikat mendoakan, ini Allah pula mengumumkan, memproklamasikan, memproklamirkan, menyatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Betapa hebatnya kasih sayang Allah ya. Terpaut hati kita di masjid. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Jadikanlah kami ini pencinta rumahmu ya Allah, selagi kami hidup sampai ke anak cucu nanti. Jadilah orang tua pencinta masjid. Nanti di padang mahsyar bukan dia mengurus dirinya, dia diurus malaikat. Dia diurus malaikat. Nah, perlu kita selami dengan baik. Kata-kata Yahya bin Mu'adz tadi, cobalah selami macam mana kasihnya Allah kepada anak ini. Tidak bisa dibandingkan dengan kasihnya si ayah kepada anak kandungnya. Allah mencintai semua makhluknya. Yang tak Islam, yang Islam Allah menyukainya. Cuma kasih sayang Allah kepada yang tak Islam tidak sama lah dengan kasih sayang Allah kepada yang Islam. Kasih sayang Allah kepada orang yang taat. Umat Islam, semuanya bersyahadah. Allah mengasihinya. Tapi kasih sayang ini kata ulama ada dua. Nah, kita kan tahu. Ada kasih sayang ammah namanya. Ada kasih sayang khasah. Nah, macam kita dengan anak. Ada anak 5 orang. Tentu ada di antara yang 5 orang itu yang istimewa di hati kita. Nah, orang yang istimewa dalam pandangan Allah, Allah akan menjaganya dengan baik dan maksimal. Itu yang kita harapkan ya. Sementara kasih sayang umum tuh semua dikasihnya nyawa, semua dikasihnya tenaga, semua dikasihnya fasilitas hidup, dikasihnya oksigen, dikasihnya air, dikasihnya matahari, dikasihnya siang, dikasihnya malam. Semua dapat. Tapi tidak semua diringankannya langkahnya ke masjid. Orang yang mencintai rumah Allah, mencintai kitab Allah, mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai salihin, mencintai jannah. Jannah ya. Jannah. Mendengar doa orang yang berdoa. Kalau kita membaca sesudah salat, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali neraka itu menyebut nama Bapak. Menyebut nama. Dalam hadis dikatakan siapa minta jannah 7 kali, namanya disebut oleh surga, ya Allah masukkan bapak itu ke sini. Maaf ya. Dan siapa yang mau dilindungi daripada azab neraka 7 kali, neraka menyebut nama bapak. Ya Allah, bapak fulan bin fulan, minta perlindunganmu, jauhkan dia daripada azab neraka. Kata neraka sendiri. Macam mana hebatnya cara Allah mengatur, macam mana cara manajemen Allah untuk membuktikan kasih sayang Allah yang maksimal kepada kita ini. Itulah sebagai oleh-oleh kedua dari Pondok Pesantren Darussalam Pinagar. Kata-kata Yahya bin Mu'adz ketika melihat seorang ayah, ditanyanya ayah itu, adakah bapak menyayangi anak bapak ini, mencintai anak bapak ini? Iyalah katanya. Begitulah hebatnya kasih sayang bapak kepada si anak. Coba selami hayati kasih sayangnya Allah kepada anak ini. Bukan kepada anak itu saja, semua Bani Adam. Semua Bani Adam. Mudah-mudahan bermanfaat. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah wa jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.